Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 10, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan luar biasa. Walaupun masih di rumah saja, tetap harus belajar. Kali ini ibu akan menjelaskan tentang slide yang sudah ibu berikan ke kalian minggu lalu dengan judul teori atom dan sistem periodik unsur. Nah, materi ini mungkin kalian sudah pernah temukan saat kalian SMP. Kalaupun kalian belum pernah temukan, berarti saat SMK ini ibu coba ajarkan ke kalian. Jadi nanti untuk pertemuan pertama ini, materi pertama, kita akan membahas teori atom dan sistem periodik unsur. Kalau dilihat dari tugas yang sudah kalian berikan, mungkin secara tertulis itu sudah benar semuanya, tapi ibu tidak tahu secara pemahaman kalian bisa atau tidak. Sekarang lanjut saja, kita bahas tentang teori atom terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke sistem periodiknya, kita bahas teori atom dulu. Perkembangan teori atom yang pertama, atom pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama John Dalton pada tahun 1805. Nah, pada saat itu John Dalton mengemukakan bahwa atom itu seperti bola pejal. Kalau kalian tidak tahu bola pejal itu seperti bola yang kalian gunakan saat tolak peluru. Jadi bentuknya bulat, namun atom itu sangat-sangat kecil. Jadi dalam penemuannya, John Dalton mengemukakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, teori atom John Dalton ini dibantah. Nah, dibantahnya kenapa? Karena kenapa pada suatu larutan itu dapat menghantarkan listrik? Ada apa dengan atom ini? Gitu. Nah, kemudian akhirnya ditemukanlah definisi atom yang kedua. Nah, untuk definisi atom yang kedua, itu dikemukakan oleh ilmuwan dengan nama J.J. Thomson. Nah, dia melakukan eksperimen dalam suatu larutan. Kenapa dapat menghantarkan listrik? Sedangkan kalau sesuai dengan penemuan John Dalton, katanya atom itu hanya seperti bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, selanjutnya pada tahun 1897, J.J. Thomson dia melakukan eksperimen bahwa suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Ada apa? Akhirnya J.J. Thomson mengemukakan bahwa benar, atom itu bentuknya sangat kecil dan berbentuk bulat, namun ada elektron-elektron yang tersebar di dalam atom. Kalau bisa dikorelasikan, itu seperti kismis pada roti. Jadi tersebar merata pada atom. Jadi elektron itu apa? Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Jadi J.J. Thomson pada tahun 1897 itu mengemukakan bahwa atom itu memiliki elektron-elektron yang tersebar merata. Seperti itu. Pada tahun 1911, seorang ilmuwan lain bernama Rutherford coba untuk meneliti apa itu atom. Kemudian percobaan apa yang dia lakukan? Percobaan yang dia lakukan adalah dengan menembakkan sinar alfa ke dalam suatu lempengan. Nah, anehnya
Sinar alfa yang dia tembakkan ke dalam suatu lempengan itu terjadi 3 peristiwa. Yang pertama, sinar yang pertama itu dipantulkan. Kemudian sinar yang kedua dilanjutkan dan sinar yang ketiga itu dibiaskan. Artinya ada apa dengan atom ini? Ketika ditembakkan suatu sinar, kok terjadi 3 peristiwa? Ada yang dipantulkan, dibiaskan, dan diteruskan. Akhirnya, pada percobaan tersebut, Rutherford mengambil kesimpulan bahwa ternyata atom ini bukan hanya bermuatan negatif. Sehingga pada tahun 1911, penemuan Rutherford dapat melemahkan penemuan J.J. Thomson. Akhirnya diperbarui oleh adanya penemuan Rutherford. Sinar yang pertama yaitu yang dipantulkan. Sinar yang dipantulkan berarti sinar tersebut bertumbukan atau bertabrakan dengan suatu ruang yang sangat kecil. Nah, di situ Rutherford menyimpulkan bahwa suatu ruang yang sangat kecil itu adalah inti atom yang bermuatan negatif. Nah, sinar yang kedua yang dibiaskan itu Rutherford mengambil kesimpulan bahwa sinar yang dia tembakkan tersebut mengenai atau bertumbukan dengan elektron, yaitu yang tadi yang bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti atom. Yang terakhir, sinar yang dilanjutkan itu adalah berarti sinar yang ditembakkan tersebut tidak mengenai apa-apa, jadi mengenai ruang kosong saja. Nah, dari penemuan tersebut Rutherford menyimpulkan bahwa atom itu bukan hanya negatif saja, bukan hanya elektron yang bermuatan negatif saja, tapi ada inti atom yang sangat kecil yang susah untuk ditembus oleh sinar yang bermuatan positif. Dan elektron-elektron yang lainnya yang bermuatan negatif itu beredar mengelilingi inti atom. Seperti itu. Nah, dan jumlah inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya. Gitu. Ya, nah jadi tadi Ibu ulang lagi, inti atom bermuatan positif dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Nah, sekarang timbul permasalahan lagi. Tadi pada penemuan Rutherford bilang bahwa elektron-elektron itu beredar mengelilingi atom. Pada ilmu fisika, ketika ada suatu gerak melingkar secara terus-menerus, itu bisa terjadi yang namanya nah tadi kelemahan Rutherford adalah Rutherford tidak bisa menjelaskan kenapa seharusnya pada ilmu fisika itu jika ada sesuatu dalam bergerak melingkar secara terus-menerus, itu dia akan kehilangan energi. Kemudian dia akan kehilangan energi dan jatuh ke dalam inti atom. Gitu. Nah, Rutherford di situ tidak bisa menjelaskan. 3 tahun kemudian, pada tahun 1914 disempurnakan lagi oleh Niels Bohr pada penemuannya mengenai atom. Yang pertama, Niels Bohr di sini hanya menyempurnakan saja penemuan dari Rutherford. Atom itu memiliki inti yang bermuatan positif. Sama yang tadi penemuan Rutherford. Niels Bohr juga mengemukakan bahwa inti atom itu dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Sama juga. Nah,
Cuma pada penemuan Niels Bohr ini dijelaskan bahwa ternyata elektron-elektron yang mengelilingi inti itu berada dalam suatu lintasannya gitu. Jadi makanya dia tidak jatuh ke intinya. Jadi dia hanya berada pada lintasan tersebut. Kemudian yang kedua itu elektron bergerak tidak melepas atau tidak menyerap energi. Dia bisa pindah ke lintasan satu ke lintasan berikutnya dengan tidak melepas atau tidak menyerap energi. Kemudian pada poin 4, elektron dapat berpindah dalam suatu lintasan dengan cara melepas atau menyerap energinya gitu. Jadi kalau bergerak saja tidak melepas atau tidak menyerap, tapi kalau berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain itu dia bisa dengan cara melepas atau menyerap energinya. Sekarang setelah ini kita akan bahas menurut Niels Bohr. Ini kan penemuan terakhir nih Niels Bohr pada tahun 1914. Pada saat itu belum ada ilmuwan yang lebih lanjut mengemukakan tentang atom. Berarti ilmuwan yang terakhir yang digunakan adalah Niels Bohr. Niels Bohr ini cukup lama digunakan, sebelumnya ada penyempurnaan yang lainnya nanti gitu. Jadi kita bahas yang ini dulu mengenai atom menurut Niels Bohr, karena kita nggak usah bahas yang lain-lainnya. Kalau kita bahas dari John Dalton, kemudian tadi J.J. Thomson dan Rutherford, itu semua sudah dibantahkan dan disempurnakan oleh penemuan Niels Bohr seperti itu. Oke, nah yang kalian bisa lihat ini adalah model atom dari Niels Bohr. Kalian bisa lihat bahwa ini lintasan yang tadi Ibu berikan. Jadi ada lintasan pertama, lintasan kedua, dan lintasan ketiga. Dan ini sampai 7 lintasan. Jadi lintasan pertama N-nya sama dengan 1, lintasan yang kedua N-nya sama dengan 2, lintasan yang ketiga N-nya sama dengan 3, sampai lintasan yang ketujuh N-nya sama dengan 7. Nah, dilihat di situ ada inti atom yang terletak di tengah yang bermuatan positif. Nah, di sini nanti terdapat elektron-elektron yang tersebar secara merata di lintasannya. Tadi elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan melepas atau menerima energi. Nah, tadi pada model atom Niels Bohr terdapat 7 lintasan yang Ibu sudah berikan ke kalian. Nah, sekarang kita pelajari tentang konfigurasi elektron sesuai dengan penemuan Niels Bohr. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah penyebaran elektron pada lintasannya. Jadi di situ tadi ada 7 lintasan. Nah, diperhatikan bahwa lintasan pertama atau yang dinamakan kulit. Jadi kalau misalnya Ibu bilang lintasan, berarti itu sama dengan kulit. Kalau lintasan itu lintasan sama dengan N sama dengan 1. Berarti kalau kulit K, kulit L, berarti ini lintasan kedua. Kulit M, berarti lintasan yang ketiga. Sampai 7 lintasan. Jadi K, L, M, N, O, P, Q. Jadi sampai kulit Q. Nah, sekarang dilihat jumlah elektron maksimum yang bisa ditampung oleh kulit atom adalah 2N pangkat 2, di mana N itu adalah kulit K. Jadi kalau kulit pertama berarti N-nya 1. Kalau kulit kedua berarti N-nya 2. Berarti untuk kulit K maksimum berisi 2 elektron, karena dari 2 dikali N-nya berapa kalau kulit K? 1, karena kulit pertama. Jadi 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 1 dikali 2 berarti hanya 2 elektron untuk di kulit K. Kemudian di kulit L. Kulit L itu lintasan kedua, berarti N-nya sama dengan 2. Berarti 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Dikali 2 berarti 8. Jadi pada kulit L maksimum berisi 8 elektron. Jadi seperti itu sampai seterusnya. Untuk kulit M berisi 18 elektron, kulit N 32 elektron, dan kulit O 50 elektron. Nah, sekarang perhatikan pada kotak yang berwarna hijau ini, di sini
Niels Bohr memberikan aturan untuk konfigurasi atau penyebaran elektron menurut dia. Yang pertama, jika elektron tersisa kurang dari 8, maka seluruh sisa diisikan pada kulit selanjutnya. Coba diperhatikan dulu sampai 4 poin, nanti Ibu akan jelaskan maksud dari ke poin 4 ini. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, pada atom kalsium memiliki nomor atom 20. Nah, kalsium itu memiliki nomor atom 20. Sekarang gimana caranya atom sebanyak 20 ini tersebar merata pada kulit K, kulit L, kulit M, dan selanjutnya. Yang pertama, tadi aturan yang pertama. Karena jumlahnya 20, kita isikan dulu per kulit. Kulit yang pertama itu harus terisi kulit K. Tadi maksimum yang terisi itu hanya 2, tidak boleh lebih. Jadi pada kulit K, kalian tuliskan 2 di sini. Ya. Kemudian pada kulit L, maksimumnya berapa? Di situ maksimumnya 8. Kita bisa isikan semuanya 8. Nah, sekarang kita lihat dulu penyebarannya. Di kulit K sudah ada 2 elektron, di kulit L sudah ada 8 elektron, berarti penyebarannya sudah 10 elektron. Kurangnya berapa? Kalau dari total 20, berarti kekurangannya 10 elektron lagi. Kita isikan di kulit M. Nah, di situ pada kulit M maksimumnya berapa? Maksimumnya kulit M itu pada kulit M maksimumnya 18 elektron. Sebenarnya bisa dimasukkan semua. Tapi lihat aturan yang diberikan oleh Niels Bohr. Jika sisa elektron itu lebih dari 8 pada poin 2, lihat yang diisikan hanya 8. Jadi kita tidak bisa langsung isi semua 10. Jadi harus 8 dulu karena melihat dari aturan yang di kotak warna hijau tadi. Gitu. Jadi kita hanya bisa isinya 8. Nah, kita lihat lagi sudah berapa total penyebarannya? Sudah 2, 8, kemudian 8. Sudah total 18. Berarti kurang 2. Nah, kita kurang 2 ini kita isikan pada kulit N, pada kulit selanjutnya. Sudah K, L, M, N. Sisanya 2. Nah, sekarang kita lihat aturannya. Jika elektron yang tersisa kurang dari 8, maka seluruh sisanya diisikan pada kulit selanjutnya. Jadi karena 2 itu kurang dari 8, maka 2-nya itu bisa langsung terisi pada kulit N. Seperti itu. Jadi konfigurasinya yaitu 20 atom kalsium, 2 pada kulit K, 8 pada kulit L, 8 pada kulit M, dan 2 pada kulit N. Seperti itu. Contoh soal yang nomor 2, di sini bisa kalian lihat, kita akan mengkonfigurasikan atom tellurium dengan nomor atom sebanyak 52. Nah, tellurium ini disimbolkan yaitu Te. Nah, sekarang kita coba konfigurasikan dan biasakan ketika kalian akan mengkonfigurasikan atau menentukan penyebaran elektron, itu dimulai dari kulit K. Kulit yang terkecil yaitu kulit K, L, M, N, dan selanjutnya. Oke, jadi jangan ngacak, harus sesuai dengan kulit yang paling dekat dengan inti atom. Nah, tadi kulit K itu maksimal ada 2 elektronnya. Jadi kalian harus langsung mengisikan 2, tidak boleh lebih karena hanya bisa menampung hanya 2 elektron. Kemudian kulit L hanya bisa menampung 8 elektron dan kulit M bisa menampung 18 elektron. Nah, kita lihat lagi nih, sudah ada penyebaran di kulit K, kulit L, dan kulit M. Lihat totalnya sudah berapa? 2 tambah 8 tambah 18 itu sudah ada 28. Berarti kekurangannya adalah 24. Nah, 24 ini kita lihat dulu pada aturan yang ada di kotak hijau pada slide sebelumnya. Kalau sisanya 24 berarti masuknya pada aturan yang ketiga.
Jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 18, tapi kurang dari 32, maka hanya 18 elektron saja yang diisikan, sedangkan sisanya mengikuti aturan sebelumnya. Berarti 24 ini tidak bisa kita isikan keseluruhan langsung 24, walaupun kulit N itu bisa menampung 24 elektron, tapi kita berbenturan dengan aturan yang diberikan oleh Niels Bohr. Jadi di situ hanya terisi 18. Kemudian kalau dihitung ulang, sisanya berarti 2, 8, 18, 18, itu sisanya kurang 6. 6 lagi elektron yang belum terkonfigurasikan. Kita lihat 6 ini masuknya ke aturan yang kemana? Aturan yang pertama. Jika elektron yang tersisa kurang dari 8, nah karena 6 ini kurang dari 8, maka seluruh sisanya dapat diisikan pada kulit selanjutnya. Berarti 6 ini bisa kita langsung tuliskan pada kulit O. Jadi kalau bisa dilihat konfigurasi tellurium dengan nomor atom 52, yaitu pada kulit K2, kulit L8, kulit M18, kulit N18, dan kulit O6. Tugas minggu lalu yang sudah Ibu berikan ke kalian, coba kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasikan elektron untuk atom kalium dengan nomor atomnya sebanyak 19. Oke, dilihat di sini kita buat dulu tabel untuk kulit K, kulit L, kulit M, sampai kulit selanjutnya. Ini hanya untuk memudahkan kalian bahwa penyebarannya dimulai dari kulit K dan seterusnya. Pada kulit K, di situ langsung terisikan 2 elektron, karena pada kulit K hanya dapat bisa menampung 2 elektron. Kemudian pada kulit L juga sama, langsung kita isikan 8, karena elektron maksimumnya yaitu 8. Nah, pada kulit M, sisanya kan sudah 10 yang terkonfigurasikan, kurang 9. Kita lihat aturannya. Pada poin 2, jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 8, tapi kurang dari 18, maka 8 elektron yang diisikan. Berarti pada kulit M ini hanya 8 yang diisikan. Nah, sisanya berapa? Sudah 2, 8, 8, 8, jadi totalnya 18, kurang 1 elektron lagi. Nah, 1 elektron ini karena kurang dari 8, berarti bisa langsung masuk ke dalam kulit N. Seperti itu. Jadi, pada atom kalium, konfigurasinya pada kulit K2, kulit L8, kulit M8, dan kulit N1. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung bahas. Kalian nanti coba sendiri untuk atom kripton, atom barium, dan atom tellurium. Kemudian Ibu akan bahas atom radon ini. Atom radon dengan rumus kimia Rn memiliki nomor atom sebanyak 86. Kita konfigurasikan dulu untuk kulit K tetap 2 ya, tidak bisa lebih. Kemudian untuk kulit L juga sama. Untuk kulit M juga sama, 18. Dan untuk kulit N, 32. Karena untuk maksimum di kulit N yaitu 32. Nah, kita lihat lagi sudah konfigurasikan berapa? 2, 8, 18, 32. Kekurangannya yaitu 26. Nah, sisa 26 mengikuti aturan nomor 3. Jika elektron tersisa lebih dari atau sama dengan 18, tapi kurang 32, maka 18 yang diisikan. Jadi, pada kulit O ini terisi 18, sisanya 8 itu terisikan pada kulit P. Tadi kita belajar mengenai teori atom Niels Bohr. Ternyata teori atom Niels Bohr terdapat kekurangannya. Kenapa? Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah pada teori atom Niels Bohr tidak dapat menjelaskan atom pada golongan transisi, pada golongan B. Kalau pada golongan A, atom Niels Bohr dapat diterapkan. Tapi pada golongan transisi, atom Niels Bohr tidak dapat digunakan. Makanya
Pada tahun 1924 disempurnakan oleh Louis de Broglie. Kata Louis de Broglie, selain bersifat partikel, elektron juga bersifat seperti gelombang. Dimulai dari hipotesis de Broglie yang mengatakan bahwa orbit elektron yang diperbolehkan adalah di mana kelingkaran orbit panjang gelombang dengan bilangan bulat. Hipotesis Broglie ini menyatakan jika cahaya memiliki sifat partikel, maka partikel juga memiliki sifat cahaya atau gelombang. Pada tahun 1925, Werner Heisenberg mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak terjawab oleh model Bohr, menjelaskan intensitas benda garis pada spektrum emisi hidrogen. Kata Werner Heisenberg, tidaklah mungkin menentukan posisi dan momentum elektron secara bersamaan dengan ketelitian tinggi. Dan kawannya bernama Erwin Schrödinger mengembangkan persamaan dan yang menjelaskan perilaku gelombang mekanika kuantum model matematika. Nah, di sini Erwin Schrödinger tidak bisa menentukan elektron secara ketelitian tinggi, hanya kebolehjadian atau probabilitas. Dari ketiga ilmuwan tadi dapat disimpulkan bahwa elektron yang tersebar pada lintasan itu tidak bisa dijelaskan secara ketelitian tinggi, namun dapat diprediksi keberadaannya dalam suatu orbital dengan 4 bilangan kuantum yang telah dijelaskan. Yang pertama, bilangan kuantum utama, yang kedua, bilangan kuantum azimut, yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, yang keempat, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum yang pertama yaitu bilangan kuantum utama. Disimbolkan N menunjukkan besarnya tingkat energi suatu elektron atau menunjukkan jarak dari inti terhadap elektron. Nah, ini yang kalian sudah pernah ketahui yaitu bilangan kuantum utama korelasinya adalah kulit. Jadi sama disimbolkan N, kemudian nilainya 1 untuk kulit K, 2 untuk kulit L, 3 untuk kulit M, dan seterusnya sampai kulit ke-7. Bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut atau subkulit yang disimbolkan L kecil, menunjukkan bentuk dari orbital elektron. Nah, subkulit itu ada 5, yaitu S nilainya 0, P nilainya 1, D nilainya 2, F nilainya 3, dan G nilainya 4. Bilangan kuantum yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan M kecil yang menunjukkan bahwa distribusi elektron dalam suatu orbital. Nah, tadi pada subkulit itu ada 5 S, P, D, F, G. Nah, sekarang kita lihat untuk S dengan nilai L kecilnya 0 berarti kemungkinan hanya memiliki nilai magnetik 0. Jadi cuma ada satu orbital dan nilai M-nya itu 0. Kemudian untuk subkulit P dengan nilai L-nya 1 itu memiliki 3 orbital dengan nilai M-nya min 1, 0, dan plus 1. Nah, orbital itu adalah tempat di mana ditemukannya suatu elektron. Jadi mulai ditemukannya elektron itu
terlihat dari bilangan kuantum magnetiknya. Nah, sekarang kita bahas lagi untuk yang subkulit D dengan nilai L-nya 2 memiliki orbital sebanyak 5. Nah, nilai M-nya dari min 2 sampai dengan plus 2. Seperti itu. Bilangan kuantum yang keempat yaitu bilangan kuantum spin yang disimbolkan sebagai S. Nah, menunjukkan arah pergerakan elektron. Arah pergerakan elektron hanya ada dua. Yang satu ke atas dengan nilai S-nya plus setengah atau posisinya ke bawah dengan nilai S-nya min setengah. Oke, kita lihat contohnya. Atom helium dengan rumus kimia He, di sini terlihat 1s2. Kita bedah satu-satu. 1 itu apa, S2 itu apa, kemudian di sini angka 2 yang agak menjorok ke atas itu apa. Nah, 1 yang di depan ini menyatakan bahwa bilangan kuantum utama. Artinya helium ini berada pada kulit dengan tingkat energi rendah karena satu itu kulit K. Kulit pertama nilainya N sama dengan 1, itu kulit K. Kemudian yang kedua, S di sini menunjukkan subkulit. Kalian lihat di sini adalah bilangan kuantum azimut. Tadi bilangan kuantum azimut subkulit itu ada 5. Ada S, P, D, F, dan G. Nah, karena helium ini memiliki subkulit S, berarti nilai bilangan kuantum azimutnya itu adalah 0. Nah, sekarang lihat angka 2 di atas seperti pangkat. Ini adalah jumlah elektron. Jumlah elektron pada helium itu sebanyak 2. Seperti itu pembacaannya. Jadi, 1 ini adalah bilangan kuantum utama, S ini bilangan kuantum azimut, dan 2 ini adalah bilangan kuantum magnetik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal.
Tentukan keempat bilangan kuantum dari 1S2. Kita lihat dulu yang nomor 1. Di situ ada 1S2. Sekarang kita bedah dulu. Nah, di sini ada 1, ada S, ada 2. Perhatikan bahwa tadi bilangan kuantum ada 4. Berarti kita harus mengisikan keempat bilangan kuantum ini. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, di sini lihat dulu untuk yang pertama tadi, bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit. Nah, kulit ini kalian lihat aja di depan sebelum subkulit yang ada angka satunya itu menunjukkan kulit dan kalian langsung aja tulis di situ 1. Ya, jadi sesuai dengan kulit yang ada di depan ini. Kalau memang 1 berarti kalian tuliskan 1, 2 berarti 2 dan seterusnya. Karena di sini 1, maka bilangan kuantum utamanya 1. Kemudian untuk yang kedua, bilangan kuantum azimut. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa bilangan kuantum azimut menunjukkan subkulit. Nah, subkulit tadi sudah Ibu jelaskan juga, itu ada 5, ada S, ada P, ada D, ada F, ada G. Nah, karena subkulit itu S, maka nilainya 0. Jadi dimulai dari S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3, dan G itu 4. Jadi karena di situ subkulitnya S, maka harga bilangan kuantum azimut yaitu 0. Nah, terus sekarang bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan orbital atau ruang di mana ditemukannya elektron. Nah, di sini kenapa harganya 0? Karena pada subkulit S hanya ada satu orbital atau satu ruang atau satu kamar. Ya, makanya dihargakan untuk bilangan kuantum magnetiknya 0 karena cuma 1. Kemudian spinnya. Sekarang kita lihat dulu elektronnya ada berapa? Ada 2. Berarti pada satu ruang ini, pada satu kamar ini terisi oleh 2 elektron. Yang pertama yang harus diisi adalah yang bentuknya ke atas dulu. Bentuknya ke atas dulu, baru bentuknya ke bawah. Jadi elektron yang bentuknya ke atas dan elektron yang bentuknya ke bawah. Sekarang kita lihat elektron terakhirnya. Elektron terakhirnya berada pada bentuk ke bawah, berarti harga nilai spinnya yaitu minus setengah. Gitu. Nah, sekarang untuk soal yang kedua. Dari 3D7. Nah, kalian bisa lihat di situ kulitnya yaitu 3. Makanya kalian langsung tuliskan saja untuk nilai bilangan kuantum utamanya langsung 3. Dan lihat lagi untuk subkulitnya D. Maka berapa nilai bilangan azimutnya? Tadi sudah Ibu jelaskan dimulai dari S, S, P, D, F, G. Berarti S0, P1, D2. Maka bilangan azimut untuk subkulit D yaitu 2. Nah, selanjutnya bilangan kuantum magnetik. Kenapa di sini minus 1? Kita lihat dulu elektronnya ada berapa. Di sini ada 7. Oke, nah 7 ini kita isikan untuk subkulit D itu memiliki 5 orbital atau 5 kamar. Nah, dan harus terisi sebanyak 7 elektron. Kalian isikan dulu 5 kamar ini, elektronnya sendiri-sendiri dulu, bentuknya ke atas. Sampai semua terisi 5 elektron atau 5 kamar ini penuh, kemudian berpasangan dengan bentuk ke bawah. Kalau kalian isikan yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5, kemudian berpasangan lagi dari kiri, berarti 6 elektronnya, kemudian orbital selanjutnya berarti 7. Nah, sekarang kita lihat pemberhentian orbital terakhir. Itu ada di kamar nomor 2. Nah, penomorannya gimana? Dimulai dari yang tengah dulu. Kalian lihat dari 5 kamar ini, yang tengah itu harganya 0. Ke kiri minus, ke kanan plus. Jadi, ke kiri
minus 1, kemudian minus 2, ke kanan dari 0 ini plus 1 plus 2. Berarti dapat dikatakan bahwa pada subkulit D, bilangan kuantum magnetiknya dari minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Kenapa harganya ada di minus 1? Lihat elektron terakhirnya. Berhentinya di mana? Di kamar yang kedua. Ini di minus 1. Jadi, bilangan kuantum magnetiknya minus 1. Dan lihat bentuknya, orientasinya ke atas atau ke bawah. Ke bawah berarti harga nilai spinnya, bilangan kuantum spinnya, yaitu minus setengah. Oke, begitu. Sudah cukup paham? Nah, untuk yang ketiga, soal yang ketiga, 2P6. 2P6 ini tolong kalian artikan sendiri, pahami sendiri, jawabannya sudah Ibu berikan untuk nilai N-nya, untuk nilai L-nya, M-nya, dan S-nya. Sekarang tugas kalian adalah untuk memahaminya. Pada mekanika kuantum, atom juga dapat dikonfigurasikan atau tadi sudah Ibu jelaskan pengertiannya adalah konfigurasi adalah penyebaran elektron dalam suatu atom. Tapi kalau tadi konfigurasi menurut Niels Bohr itu terpatok hanya 4 aturan. Kalau ini aturan pada konfigurasi mekanika kuantum itu cukup banyak. Yang pertama, kalian harus melihat prinsip Aufbau. Nah, prinsip Aufbau ini adalah bilangan suatu atom pada kondisi ground state atau orbital paling rendah, konfigurasi mengikuti prinsip Aufbau. Prinsip Aufbau apa? Pengisian orbital atom oleh elektron dari energi yang paling rendah terisi terlebih dahulu. Jadi dari energi rendah ke energi tinggi. Energi rendah dari mana? Coba kalian lihat. Di sini pada kulit pertama itu hanya punya satu subkulit. Pada kulit kedua itu ada 2 subkulit. Pada kulit ketiga ada 3 subkulit. Pada kulit keempat ada 4 subkulit. Sampai pada kulit kelima ada 4, kemudian sampai kulit keenam ada 3, kulit ketujuh ada 2. Nah, diisikan dulu dari 1S2. Dari 1S2 kemudian pindah ke 2S2. Dari 2S2 lihat dulu panahnya. Naik dari 2P6. Kenapa 6? Karena P itu punya 3 orbital. 3 orbital, kenapa 6? Karena 6 itu adalah elektron maksimumnya. Gitu. Jadi, kenapa S itu selalu tertulis 2? Ya karena S itu hanya punya satu orbital. Satu orbital atau satu ruang itu dapat terisi oleh 2 elektron, tidak boleh lebih. Kalau P kenapa 6? Karena punya 3 orbital atau 3 kamar. Kalau satu kamarnya terisi oleh 2 elektron, maka kalau 3 itu terisi penuh, itu terdiri dari 6 elektron. Kemudian kalau D berapa? Kalau D karena punya 5 orbital, berarti elektron maksimumnya itu 10. Kalau F karena punya 7 orbital, berarti elektron maksimumnya 14. Seperti itu. Nah, kalian lihat di sini tanda panahnya. 1S2, 2S2, dimulai dari 2P, 2P, 3S, naik lagi, 3P, 4S, naik lagi, 3D, 4P, 5S. Jadi bacanya seperti itu. Oke, dari atas ke bawah.
Aturan yang kedua yang kalian harus lihat dalam konfigurasi mekanika kuantum yaitu prinsip Hahn. Nah, di sini prinsip Hahn menjelaskan bahwa susunan elektron atom stabil apabila terisi elektron penuh atau setengah penuh. Nah, makanya kalian harus mengisikan orbital dalam posisi ke atas terlebih dahulu. Jadi, satu elektron itu kalian isi satu elektron, satu orbital diisikan pada posisi ke atas terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Oke, aturan yang ketiga pada konfigurasi mekanika kuantum yaitu larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam suatu atom memiliki keempat bilangan kuantum utama. Jadi, nggak mungkin nih ada dua elektron memiliki empat bilangan kuantum utama. Minimal ada yang beda, ya. Atau bisa kalian lihat spinnya lah misalnya. Nggak ada bentuknya ke atas dua-duanya dengan harga yang sama, N-nya sama, L-nya sama, M-nya sama, kemudian S-nya itu sama, nggak mungkin. Jadi pada larangan Pauli sudah sangat dijelaskan bahwa tidak ada dua elektron dalam suatu atom memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Oke, sekarang kita lihat contoh soal untuk konfigurasi elektron oksigen dengan nomor atom 8. Oke, sekarang kita lihat dulu. Konfigurasi dimulai dari tingkat energi yang paling rendah. Kalian lihat pada aturan Aufbau. Kita mulai dari 1s2. Kenapa 2 di sini? Tadi sudah Ibu jelaskan, berarti pada 1s2 sudah terkonfigurasi 2 elektron. Kemudian lanjut lagi pada energi berikutnya, 2s2, berarti sudah ada berapa elektron yang sudah terkonfigurasi? Sudah ada 4. Kurangnya berapa? Kurangnya 4. Nah, selanjutnya 2P. 2P karena P itu maksimumnya 6 dan kita hanya kurang 4, berarti boleh langsung dituliskan di sini 4. Paham? Jadi nggak harus 6, yang penting lihat dulu elektron maksimumnya berapa. Kalau butuhnya 4, tapi elektron maksimumnya 6, berarti masih boleh terisikan. Seperti itu. Dalam P, elektron maksimumnya 6. Kita kurangnya hanya 4. Berarti di sini 1s2, 2s2, dan 2p4 untuk konfigurasi atom oksigen sebanyak 8. Oke. Nah, contoh yang lainnya yaitu atom kalium atau potasium dengan nomor atom 19. Sekarang kita konfigurasikan dulu. Dimulai dari 1s2. 1s2, 2s2, 2p6. Berhenti sampai situ dulu. Sementara kita hitung dulu. Udah 1s2 berarti 2 elektronnya. 2s2 berarti 4. 2p6 berarti 10. Kemudian lanjut lagi ke selanjutnya 3s2. 3s2 berarti sudah 12, 3p6 berarti sudah 18. Sisanya berapa? Sisanya 1. Di sini pada 3p tidak boleh langsung 7 karena maksimum hanya 6. Kalian berarti harus menuliskan 6 dulu, kemudian satunya pada kulit berikutnya. Ya, sama seperti kalsium dengan nomor atom 20. Konfigurasinya seperti ini. Oke, nanti setelah ini akan ada soal tugas dari Ibu yang kalian harus kerjakan sendiri. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai teori atom dan sistem periodik unsur. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya
Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan, boleh menghubungi Ibu. Terima kasih. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.